Bab 251 Kehidupan seorang kultivator seperti semut. Jika mereka tidak bisa menjadi kuat, mereka hanya akan menjadi makanan meriam untuk orang lain. Pikir Murongcong pada dirinya sendiri. Itu berarti bahwa selain menjadi kuat, tidak ada pilihan lain. Kalau tidak, aku akan menjadi seperti orang-orang ini. Di tebing yang menjorok, di sebuah kastil yang megah, Jenderal Iblis Darah yang terbungkus jubah merah duduk di atas tahta merah. Dia memegang cangkir anggur emas dan duduk di sana tanpa ekspresi. Tanpa melihat dengan hati-hati, wajah Jenderal Iblis Darah tidak berbeda dari seorang pemuda manusia. Namun, mata merah di wajahnya yang pucat dipenuhi dengan niat membunuh tanpa batas yang akan menyebabkan seseorang bergetar. Di bawah aula besar, ada 12 pilar di kedua sisi. Di samping masing-masing pilar, ada 10 iblis darah berpakaian merah. Jenderal Iblis Darah mengangkat cangkir anggur emas dan menyesapnya dengan lembut, noda merah tua tertinggal di bibirnya. Rupanya, ini sebenarnya bukan anggur yang luar biasa. Itu adalah secangkir darah manusia segar. Sangat mungkin itu berasal dari murid Paviliun Saber Surgawi yang ditangkap. Jenderal Iblis Darah menghapus darah dari sudut bibirnya dan menunjukkan ekspresi mabuk. Dia berkata, "Darah manusia segar yang lezat. Aku belum mencicipinya selama 20 tahun di ruang ini." Sial, tiba-tiba. Iblis Darah berlumuran darah masuk ke aula besar dengan cemas. Dia berjalan maju dan berlutut di bawah tahta. Dia dengan hormat berkata, "Tuan Iblis Umum, iblis bayangan yang kamu kirim semuanya dihilangkan. Menurut instruksi kamu, aku telah mengirim semua Blood Demons di dalam istana 6 jam yang lalu. Karena Lord Demon General berkultivasi tertutup, aku tidak bisa melaporkan sampai sekarang." Senyum tipis terungkap di wajah Jenderal Iblis Darah. Dia meletakkan cangkir anggur emas di atas meja di samping tahta dan berkata, "Tidak masalah. Itu adalah sesuatu yang sesuai harapan. Mereka seperti anjing. Aku tidak berharap mereka banyak berguna. Selain itu, kami hanya proyeksi di sini. Mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan anjing. Lebih banyak alasan untuk tidak peduli dengan mereka. Ambil cuti dulu. Kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Selama kita bisa menghalangi kelompok orang itu untuk 1 hari dan menyelesaikan upacara, semuanya akan baik-baik saja." Orang yang berlutut di tanah bangkit dan mengucapkan terima kasih sebelum dia dengan cepat meninggalkan aula besar. Jenderal Iblis Darah mengambil cangkir anggur lagi. Cahaya menakutkan muncul di mata merahnya. Dia menghabiskan semua darah di gelas anggur sebelum dia dengan dingin berkata, "Suatu hari, yang aku butuhkan adalah 1 hari dan aku bisa mengubah Paviliun Saber Surgawi menjadi reruntuhan. Apakah begitu? Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu." Suara mengejek dingin tiba-tiba bergema di aula besar. Di hutan yang gelap, kelompok berempat Xiao Chen terus maju. The Scarlet Demonic Snake menduduki wilayah besar di hutan ini. Meskipun berjalan selama 1 jam, mereka tidak bertemu dengan binatang iblis lainnya. Setelah mereka berjalan keluar dari wilayah ular iblis-iblis, mereka bertemu dengan binatang iblis lainnya lagi. Yang terlemah dari mereka adalah binatang iblis peringkat 5 awal. Kadang-kadang, mereka akan berlari ke tengah peringkat 5 Demonic Beast. Mereka bahkan bertemu puncak peringkat 5 Demonic Beast. Untungnya, itu bukan peringkat 6. Meskipun pertarungan itu sulit, mereka tidak dalam bahaya nyata. Sepanjang jalan, akan ada serangan tiba-tiba dari Shadow Demons. Kelompok itu harus berurusan dengan mereka walaupun mereka lelah. Dapat dikatakan bahwa bahaya ada di setiap langkah perjalanan. Setelah mereka berjalan lebih jauh, mereka akhirnya bertemu dengan para penguasa dari Shadow Demons.
Mereka adalah iblis yang tersusun dari darah. Blood Demons memiliki banyak trik berbahaya di lengan baju mereka. Mereka lebih mengerikan daripada Shadow Demons. Metode menyerang mereka bahkan lebih aneh dan bervariasi. Yang paling penting adalah tubuh mereka dibentuk oleh cairan. Metode biasa tidak akan bisa membunuhnya. Mereka tidak takut kepala mereka meledak atau terpotong-potong. Untungnya, Xiao Chen memiliki petir yang dikaitkan dengan esens. Itu adalah musuh bebuyutan dari makhluk-makhluk ini. Setelah mereka terluka, esens yang berisi keadaan guntur akan tetap berada di luka tanpa menyebar. Ini mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan reformasi. Teknik melodi sabre surgawi Yun Kexin bahkan lebih mengerikan. Ketika gelombang suara memasuki tubuh mereka, itu bisa langsung masuk ke setiap tetes darah di Blood Demon dan meledak sampai terlupakan. Pukulan fatal Lonely Peak, Zhang Lai berteriak dan membentuk gunung, menghancurkan Shadow Demon. Kemudian dia mengambil Demon Core dengan suara, "Sua. Kakak senior. Berapa lama lagi kita bisa keluar?" Zhang Lai telah menyelesaikan tugasnya. Dia bersandar di pohon besar dan terengah-engah. Sepanjang jalan, mereka telah berjuang tanpa henti. Selain dari berbagai iblis bis, mereka harus waspada terhadap serangan diam-diam dari Shadow Demons dan Blood Demons. Kelompok itu terus-menerus dalam kondisi siaga tinggi. Terlebih lagi, jalan di hutan sepertinya tak berujung. Pemandangan di depan selalu sama. Banyak dan banyak pohon hitam. Meskipun Zhang Lai telah memahami niat sabar dan memiliki kondisi mental yang lebih kuat daripada pembudidaya biasa, dia masih mulai frustrasi. Yun Kexin melemparkan batu roh kelas rendah ke Zhang Lai dan Mu Heng masing-masing. Kemudian dia berkata, "Seharusnya tidak lebih lama. Kami telah berjalan dalam garis lurus. Kita harus bisa keluar hutan menjelang senja." Yun Kexin tampaknya memiliki persediaan pil obat dan batu roh kelas rendah yang tidak ada habisnya. Setelah setiap pertarungan, dia akan membagikan pil untuk perawatan dan memulihkan esens. Jika kelelahan esens terlalu tinggi, dia hanya langsung memberikan batu roh kelas rendah. Jika bukan karena persediaan Yun Kexin, bahkan jika kelompok itu ingin terus berjuang, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Mu Heng duduk bersila dan tersenyum tipis. Perlakukan saja itu sebagai budidaya. Setelah 1 hari terus berjuang, aku merasa bahwa kekuatan aku telah meningkat 50%. Aku bahkan membuat beberapa terobosan dalam beberapa teknik marsial yang tidak bisa aku pahami sebelumnya. Itu lebih baik daripada bercocok tanam dengan pahit di pegunungan belakang selama 3 bulan. Memang, bila dibandingkan dengan berkultivasi sendiri, sesi pelatihan di mana kehidupan kamu ada di depan memiliki kecepatan pelatihan dan kultivasi yang jauh lebih cepat. Namun, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Berkultivasi sendiri stabil dan tidak termasuk bahaya yang mengancam jiwa. Pelatihan eksperimental dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi seseorang tetapi sangat berbahaya dan ada terlalu banyak ketidakpastian. Singkatnya, kedua metode harus digunakan bergantian antara budidaya pahit dan pelatihan pengalaman. Hanya dengan mencapai keseimbangan yang baik barulah kultivasi seseorang tumbuh tercepat. Puci, Xiao Chen, yang mengintai situasi di depan, melompat turun dari pohon. Dia berkata, "Kita bisa beristirahat sebentar. Tidak ada binatang iblis di sekitarnya. Monster iblis terdekat sekitar 1000 meter di depan kita. Mereka adalah serigala demonik peringkat 5 awal. Jika mereka sendirian, mereka akan mudah ditangani. Sayangnya, jenis demonik beast ini memiliki mentalitas yang kuat. Jumlah mereka sekitar 5 sehingga akan ada pertempuran yang sulit nanti." Yun Kexin bergumam beberapa saat sebelum berbicara. Metode yang sama kemudian.
Kami bertiga akan berurusan dengan serigala iblis. Ye Chen akan bersikap defensif, mencegah serangan diam-diam dari Shadow Demons dan Blood Demons. Setelah 1 jam, semua orang telah sepenuhnya memulihkan esens mereka dan mereka memulai perjalanan mereka lagi. Spinning Mountain menghancurkan awan. Zhang Lai berteriak dan angin kencang bertiup. Fenomena misterius diciptakan. Gunung tunggal terbentuk. Kemudian dia bergegas ke paket rank 5 Demonic Wolves. Mogok saber horizontal swift transposisi 7 bintang. Mu Heng tidak ingin ketinggalan. Cahaya ungu menerangi tubuhnya dan dia seperti pedang. Dia berkedip-kedip di sekitar serigala. Setiap kali dia muncul, telapak tangannya akan menebas sekali dan kepala serigala akan dikirim terbang. Dalam kelompok serigala, Raja Serigala Besar menatap mereka dengan mata merah, melolong dengan marah. Seperti tentara yang memasuki formasi taktis. Setiap kali melolong, formasi serigala akan berubah. Setelah beberapa saat, kekuatan yang tak tertahankan yaitu Zhang Lai dan Mu Heng menerima serangan balik yang kuat di bawah pimpinan Wolf King. Serigala telah memblokir serangan keduanya dan kemudian melakukan serangan balik tanpa peduli pada diri mereka sendiri. Ini meninggalkan beberapa luka pada mereka berdua. Cici. Ledakan sonik yang menusuk terdengar di medan perang. Sosok putih bergerak melengkung di udara dan mendarat di depan Raja Serigala. The Slender Sabre di tangan Yun Kexin bergetar dan tubuh besar Wolf King terlempar ke belakang. Pembentukan serigala menjadi sangat berantakan. Ketika Yun Kexin mengalihkan perhatian Wolf King, tekanan pada Zhang Lai dan Mu Heng menurun. Xiao Chen memegang Lunar Shadow Saber dan menutup matanya. Dia menggunakan sense spiritualnya untuk menutupi setiap sudut medan perang, terutama daerah tempat mereka bertiga bertempur. Mereka sekarang waspada terhadap serangan iblis. Jika dibandingkan dengan binatang iblis, mereka tahu cara menyembunyikan diri dan bermain trik. Demons licik adalah ancaman terbesar bagi kelompok Sua di dunia sense spiritualnya. Sosok yang berbeda dari serigala iblis dan manusia muncul. Itu adalah genangan darah yang terbang sangat cepat menuju Yun Kexin. Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya dan mengeksekusi Lightning Evasion. Sebuah sambaran petir merobek langit malam yang gelap. Huang Dang. Xiao Chen menggambar pedangnya. Cahaya pada Lunar Shadow Saber bahkan lebih gemerlap daripada kilat. Sangat menyilaukan. Puci. Ada kilatan cahaya dingin dan bilahnya menghantam darah di tanah. Kecepatannya sangat cepat. Bahkan kilat di langit belum menghilang. Jeritan sedih dan menyedihkan datang dari tanah. Darah di tanah mengambil bentuk manusia. Kedua tangannya meraih Lunar Shadow Saber yang bersinar dengan cahaya listrik saat melolong tanpa henti. Manusia tercela. Aku akan merayakan darahmu cepat atau lambat. Aku akan membuatmu menderita siksaan yang paling menyakitkan di dunia ini. Xiao Chen tersenyum tipis ketika dia berkata dengan lembut. Maaf, kamu tidak memiliki kesempatan itu lagi. Meledak. Lunar Shadow Saber menusuk ke dalam hati iblis yang meledak dengan cahaya listrik yang mengerikan. Ada busur listrik yang melompat-lompat dan berderak. Tubuh Blood Demon diledakkan menjadi tetesan kecil darah sebelum akhirnya menghilang. Tiba-tiba, 4 Shadow Demons terbang dan meluncurkan diri pada Zhang Lai dan Mu Heng, yang berada di tengah pertempuran yang intens. Waktu dari Shadow Demons sangat bagus. Mereka memilih saat mereka ditempati oleh serigala dan tidak dapat bereaksi. Sebuah nyala api mulai membakar di mata kanan Xiao Chen dan segera menjadi nyala api listrik ungu. Nyala api memanjang dengan cepat dan berubah menjadi panah yang tajam. Puci. Panah merobek udara seperti sambaran petir. Menyinari hutan gelap. Itu melampaui kecepatan suara saat menembus tubuh keempat Shadow Demons.
The Shadow Demons meledak dan berubah menjadi hujan darah hitam yang menutupi langit. Di istana di tebing yang menjorok, Jenderal Iblis Darah tertegun ketika dia mendengar suara mengejek yang tiba-tiba itu. Ada seseorang yang menghindari persepsinya dan menyusup ke istananya. Puci. 10 iblis darah berdiri di bawah singgasana di aula besar, semua menangis sedih dan meledak, berubah menjadi kabut darah. Lu Chen, Liu Ruyu, dan tim mereka perlahan muncul di aula besar. Mereka benar-benar melepaskan aura mereka. Tatapan mereka setajam pedang ketika mereka menatap Blood Demon General di atas tahta. Ini adalah demon yang pernah membawa malapetaka ke paviliun sabar surgawi. Demon darah memandang 10 orang dan bibirnya melengkung. Dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Di sana aku berpikir seberapa tinggi kultivasi kamu untuk kamu sembunyikan dari persepsi aku. Sebenarnya, kamu menggunakan aura menyembunyikan jimat. Bab 252. Apakah paviliun sabat surgawi tidak memiliki orang lain? Atau mereka mengirimmu ke sini untuk mati? Ekspresi Lu Chen tenang ketika dia berkata, kamu hanya proyeksi. Kami cukup untuk membunuhmu. Sebuah cahaya dingin muncul di mata merah darah iblis jenderal. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku awalnya agak khawatir tentang siapa yang akan dikirim paviliun sabat surgawi. Sepertinya aku terlalu khawatir. Kebetulan, aku masih membutuhkan beberapa bahan untuk upacara. Karena kamu telah mengirim dirimu kepadaku, maka aku tidak akan berdiri pada upacara. Ledakan. Setelah dia berbicara, lampu merah dari Kaisar Iblis Darah bergegas ke langit. Pembunuhan Ki yang mengerikan melonjak ke arah kelompok itu. Ada banyak hal yang terjadi di matanya. Seperti api penyucian dengan roh dendam yang tak terhitung jumlahnya menangis dengan sedih. Sebuah ilusi mengerikan muncul di depan kelompok. Sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu di ruang yang aneh ini. Huang Dang. Semua orang menggambar pedang mereka pada saat yang sama. Suara tertib bergema di udara. Dengan suara "sua", ilusi langsung menghilang. Di dalam hutan, setelah Yun Kexin membunuh Raja Wolf, serigala iblis yang tersisa menjadi tidak terorganisir. Mereka semua melarikan diri ketika kelompok itu menyerang. Zhang Lai dan Mu Heng mulai menyapu medan perang. Mengekstraksi kor iblis serigala iblis. Xiao Chen terus berjaga-jaga, mencegah setiap iblis menyelinap menyerang mereka. Ledakan tepat pada saat ini. Cahaya merah terang bergegas ke langit di cakrawala yang jauh. Aura mengerikan memanjang dari kejauhan. Zhang Lai dan Mu Heng, yang sedang menyapu medan perang, merasakan menggigil kedinginan. Mu Heng berhenti bergerak dan menatap lampu merah. Dia bergumam. Apa ini? Aura yang mengerikan. Dari siapa ini? Sebenarnya, semua orang sudah memiliki tebakan di hati mereka. Namun, mereka tidak berani memastikannya. Mereka tidak bisa membantu tetapi memperbaiki pandangan mereka pada Yun Kexin. Ketika Yun Kexin melihat lampu merah itu, dia mengungkapkan ekspresi muram di wajahnya yang sebelumnya tenang. Ketika dia merasakan tatapan semua orang, dia berbalik dan perlahan berkata, misi kamu sudah selesai. Jika kamu memiliki talisman api dewa, kamu dapat pergi sekarang. Jika kamu tidak memilikinya, aku bisa memberikannya kepada kamu. Zhang Lai dan Mu Heng tertegun ketika mereka mendengar ini. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah mereka. Karena mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Kakak Yun, bukankah kamu berkata bahwa kita harus pergi melalui hutan dan bertemu dengan tim lain? Itu benar. Kita sudah hampir sampai di tujuan. Mengapa kita tidak pergi ke sana? Kata-kata Yun Kexin yang tak terduga menyebabkan mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Rencananya adalah keluar dari hutan.
Bagaimana mungkin misi itu selesai sebelum mereka melakukannya? Ketika Xiao Chen mendengar Yun Kexin mengatakan bahwa misi itu selesai, dia agak terpana juga. Lalu dia melihat lampu merah yang bergegas menuju langit dari puncak gunung, dan merasakan aura yang memenuhi seluruh ruang. Setelah beberapa saat, Xiao Chen mengerti inti dari situasinya. Senyum pahit muncul di wajahnya yang tenang saat dia melihat ke arah langit. Xiao Chen perlahan bangkit dan berkata kepada Zhang Lai dan Mu Heng, "Pergi saja. Lagi pula, kalian sudah mengumpulkan 10 Demon Chores masing-masing. Kamu telah menyelesaikan setengah dari misi kamu. 100 batu roh kelas medial tidak akan lari. Masih ada sejumlah besar kor iblis. Panen kamu sudah sangat signifikan." Setelah jeda, Xiao Chen melanjutkan, "Yang lebih penting daripada panen adalah pertempuran sulit yang kamu alami. Zhang Lai, setelah berkultivasi, kamu seharusnya bisa mencapai puncak Sein martial kelas rendah tanpa masalah." Kemudian Xiao Chen berbalik menghadap Mu Heng. "Mu Heng, meskipun kultivasi kamu tidak akan mengalami peningkatan yang eksplosif, aku percaya peningkatan kekuatan kamu akan lebih tinggi dari Zhang Lai." Zhang Lai berpikir lama. Pada titik waktu ini, dia kurang lebih mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mengungkapkan ekspresi yang rumit dan berkata, "Ye Chen, bukan itu yang aku maksud, Gao Xiang dan yang lainnya." Tiba-tiba, cahaya tajam muncul di tatapan tenang awalnya Xiao Chen. Dia berkata, "Pelatihan pengalaman selalu penuh dengan bahaya. Berhentilah memikirkannya. Pergi saja." Mu Chen menatap Yun Kexin yang tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia mengeluarkan jimat api dewa. Setelah beberapa saat, dia perlahan diselimuti bola api, menghilang dari ruang ini. Zhang Lai terguncang oleh tatapan Xiao Chen. Dia berhenti mengatakan hal lain dan mengeluarkan talisman api dewa. Kemudian dia berubah menjadi bola api dan perlahan menghilang dari ruang angkasa. Setelah mereka berdua pergi, suasana antara Yun Kexin dan Xiao Chen perlahan berubah aneh. Tak satu pun dari mereka berbicara dan hutan menjadi sangat sunyi. Gemuruh. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Namun, itu bukan tanah yang bergetar, melainkan seluruh subruang. Pohon-pohon tumbang satu demi satu dan binatang-binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar dari hutan dengan ngeri. Seluruh hutan menjadi sangat kacau. Namun, suasana di antara mereka berdua tetap sangat sunyi. Kekacauan di sekitarnya tidak mempengaruhi mereka berdua sama sekali. Setelah waktu yang lama, Yun Kexin menghela nafas dengan lembut. "Apakah kamu belum pergi? Jika kamu tidak memiliki talisman api dewa, aku bisa memberikannya kepada kamu." Xiao Chen menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Bisakah aku menanyakan kamu beberapa pertanyaan?" Tidak ada fluktuasi pada wajah tenang Yun Kexin. Dia mengangguk. "Aku tahu kamu akan menyalahkanku. Aku juga tahu apa yang akan kamu tanyakan. Aku bisa memberitahu kamu jawabannya." Itu benar. Sejak awal, Majelis Tetua tidak bermaksud agar kalian semua menyelesaikan misi. Yang menyelesaikan misi adalah tim Lu Chen. Misi tim kami adalah mengalihkan perhatian Jenderal Iblis Darah, untuk membuatnya mengirim semua Iblis Darah dari istana. Sementara kami menyingkirkan rintangan, tim Lu Chen dapat menggunakan jimat penyembunyian aura untuk menyusup ke istana dan fokus pada pertempuran Jenderal Iblis Darah. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. "Aku sudah menebak ini sendiri. Kamu salah paham apa yang aku maksud. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin bertanya. Apa peluang tim Lu Chen membunuh Jenderal Iblis Darah?" Seperti yang Yun Kexin katakan, Xiao Chen sudah menebak sebagian besar berdasarkan petunjuk yang dia dapatkan dan apa yang dia amati. Sederhananya,
Majelis Tetua menggunakan mereka sebagai umpan meriam untuk mengalihkan perhatian pasukan utama dan menciptakan peluang bagi tim Lu Chen. Apa yang tidak bisa dipahami Zhang Lai sebelumnya adalah mengapa Majelis Tetua tidak mengklarifikasi ini dan hanya mengirim mereka untuk mati. Jadi, ketika dia menebak jawabannya, dia merasa tidak puas. Namun, Xiao Chen tidak peduli dengan pertanyaan ini. Ada alasan yang sangat sederhana di baliknya. Jika Majelis Tetua memberitahu mereka terlebih dahulu, dari 100 orang, kebanyakan dari mereka tidak akan berpartisipasi dalam misi. Tidak ada yang akan cukup konyol untuk menjadi sukarelawan sebagai umpan meriam. Dari alasan yang sama, Xiao Chen tidak bisa menyalahkan ini pada Yun Kexin. Setidaknya dia bukan orang yang telah mengeluarkan misi. Sebagai kapten tim, dia sudah melakukan tugasnya. Setiap kali mereka bertengkar, Yun Kexin berada di garis depan. Jika ada seseorang yang terluka, dia tidak ragu untuk membagikan batu roh atau pil obat. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan semua orang. Dengan demikian, emosi Zhang Lai mulai lepas kendali. Jadi Xiao Chen telah menggunakan kekuatan mentalnya yang kuat untuk membantunya memulihkan ketenangannya. Yang kuat memberi makan yang lemah. Tanpa kekuatan yang memadai. Di mata orang-orang yang memegang kendali, kamu hanyalah bidak catur yang akan dipindahkan. Jika kamu cukup kuat, kamu secara alami akan diberikan talisman api dewa untuk memastikan keselamatan kamu. Xiao Chen tidak menyalahkan siapapun, atau menaruh dendam. Hal ini hanya membuatnya bisa melihat dunia ini dengan lebih jelas. Tanpa kekuatan yang cukup, setiap langkah dipenuhi dengan bahaya. Karena itu, ia harus menjadi kuat. Dia harus tumbuh lebih kuat. Dan kemudian tumbuh lebih kuat lagi. Hanya dengan melakukan ini dia bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Sekarang, Xiao Chen hanya peduli tentang apakah Lu Chen dan yang lainnya bisa membunuh Jenderal Iblis Darah. Jika mereka bisa membunuhnya dengan mudah, maka tidak akan ada masalah. Dia bisa mengabaikan misi yang diberikan kepadanya oleh Liu Tianyu dan meninggalkan tempat ini. Jika peluang mereka buruk, maka ia harus memeriksanya. Paling tidak, dia harus menggunakan serangan pedang pemecah surga yang disembunyikan Liu Tianyu di Lunar Shadow Saber sebelum dia pergi. Yun Kexin agak terkejut melihat Xiao Chen begitu tenang. Dia berpikir sendiri. Sebelum berkata, mereka memiliki 60% kemenangan. Dari tim Lu Chen, ada 7 orang yang telah memahami teknik disintegrasi darah iblis-iblis. Mereka dapat membakar kekuatan hidup mereka dan untuk sementara meningkatkan kecakapan tempur mereka. Ketujuh orang ini tidak berniat untuk keluar hidup-hidup. Mereka adalah pejuang kematian di Kam Sabre Ilahi. Dalam situasi di mana mereka tidak menahan diri, mereka dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka sebanyak 10 kali. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia terkejut. Liu Ruyu termasuk di antara 10 orang. Jika ketujuh orang termasuk dia tidak bisa duduk dan menonton iseng. Permintaan maaf aku harus pergi dulu. Kapal perang perak terbang keluar dari mata kanan Xiao Chen dan dia dengan cepat melompat ke sana. Sebelum dia pergi, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kamu telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Setelah dia berbicara, Xiao Chen pergi dengan kapal perang peraknya dan menuju ke istana di tebing yang menggantung dengan sangat cepat. Dia secepat kilat, menghilang dalam sekejap. Yun Kexin menyaksikan Xiao Chen pergi. Dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya yang halus. Kemudian dia mengayunkan Roaming Dragon Saber dengan lembut saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Menarik. Apa yang begitu mendesak sehingga dia akan melupakan senjata roh peringkat surga?
Di dalam hutan, Murongcong melihat lampu merah bergegas ke langit. Dia perlahan berhenti dan berpikir untuk waktu yang lama. Kakak senior Murong, kenapa kita tidak bergerak? Salah satu anggota tim bertanya dengan bingung. Murongcong tidak menjawab. Dia berbalik dan berjalan ke tim. Dia pergi ke depan seorang murid inti yang terluka parah dan perlahan menempatkan talisman api ilahi di dadanya. Setelah itu, sebelum tatapan semua orang terkejut, orang itu diselimuti bola api dan menghilang dari angkasa. Setelah Murongcong melakukan ini, dia mengeluarkan talisman api dewa lain dan berkata, "Tetaplah di sini. Tidak perlu maju lebih jauh. Ini adalah talisman api ilahi terakhir aku. Aku akan memberikannya kepada kamu dan kamu dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan itu untuk kamu sendiri." Setelah Murongcong berbicara, dia melonjak ke langit. Ketika tubuhnya mendorong ke udara, dia menciptakan ledakan sonik saat dia terbang cepat menuju istana di depan. "Kakak senior Murong, jangan pergi," kelompok itu memanggil setelah Murongcong meninggalkan talisman api ilahi dan terbang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mampu mencapai sejauh ini dan hanya memiliki 3 kematian dengan mengandalkan kekuatan Murongcong. Sekarang setelah dia pergi, mereka langsung panik. Adegan serupa terjadi pada tim lain di hutan. Murid inti yang memimpin tim berhenti ketika mereka melihat lampu merah bergegas ke langit. Namun, tindakan mereka berbeda dari Murongcong dan Yun Kexin. Mereka hanya menggunakan talisman api ilahi mereka dan meninggalkan ruang angkasa. Meninggalkan sekelompok murid inti yang tercengang. Angin menderu di telinga Xiao Chen saat dia berdiri di haluan kapal perang. Rambut dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Bab 253 ada ekspresi cemas di wajah Xiao Chen. Dia mengoperasikan tanda-tanda formasi di kapal perang dengan kekuatan penuh. Tidak peduli tentang pengeluaran esens saat dia menuju ke istana dengan kecepatan penuh. Xiao Chen menghibur dirinya sendiri. Tetua Sister Ruyu seharusnya tidak tahu teknik disintegrasi darah iblis darah. Kalau tidak, Liu Tianyu tidak akan membiarkannya memasuki subruang ini. Bagaimanapun, dia adalah putri Liu Tianyu. Tidak peduli berapa banyak bajingan dia tidak akan bercanda dengan kehidupan putrinya. Namun, pemikiran lain muncul dalam pikiran Xiao Chen. Mungkin orang tua itu meramalkan aku akan khawatir tentang tetua Sister Ruyu. Jadi dia sengaja menggunakan metode seperti itu untuk membuatku tetap berada di ruang bawah ini dan membunuh Jenderal Iblis Darah seperti yang dia rencanakan. Mengingat karakter rubah tua yang licik itu, dia mungkin telah melakukan ini. Ketika Xiao Chen memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kecepatan kapal perang perak lagi. Kecepatan kapal perang perak sudah mendekati kecepatan suara. Angin kencang bertiup di wajahnya, memotong kulitnya seperti pisau. Xiao Chen merasakan sakit, dan tidak punya pilihan selain menggunakan beberapa esens untuk menghalangi angin. Ledakan, 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 tepat pada saat itu. Ada serangkaian ledakan sonik dari belakang Xiao Chen. Sosok segera menyusul dan mendarat dengan kuat di buritan. Xiao Chen melihat dengan jelas siapa itu. Dia berseru kaget. Murongcong. Murongcong memegang pedang di tangan kirinya saat dia berkata dengan mengejek. "Apakah kamu terburu-buru untuk mati?" Ketika Xiao Chen mendengar ini, ekspresinya tenggelam. Dia berkata dengan suara dingin, "Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Ini kapal perang aku. Silakan turun." Murongcong tampak seperti dia telah mendengar lelucon. Itu tercermin dalam ekspresi wajahnya. Dia berkata, "Tolong turun. Bagaimana jika aku tidak mau? Kalau begitu aku hanya bisa mengejarmu." Murongcong tertawa dingin. "Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu."
berani menantangku, yang pernah bisa dianggap sebagai kakak laki-lakimu. 9. Transformasi naga jelajah. Bersihkan Wind Chop. Xiao Chen tidak melanjutkan pembicaraan. Dia hanya berteriak dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan Clear Wind Chop. Tiba-tiba, ada 9 aliran angin sejuk di udara. Xiao Chen telah dibagi menjadi 9 ilusi. Huci. Dalam angin sepoi-sepoi yang sejuk, sabre lunar shadow putih salju di tangan Xiao Chen menghilang. Niat pembunuhannya tersembunyi. Dikombinasikan dengan ilusi. Sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Tepat ketika cahaya pedang hendak menyerang Murongcong, sesuatu yang aneh terjadi. Angin sepoi-sepoi yang sejuk, dan Murongcong menghilang tepat di depan Xiao Chen. Xiao Chen tidak kaget. Dia hanya memperluas sense spiritualnya dan dia bisa melihat situasi 200 meter di sekitarnya dengan jelas. Di tengah kabut, sense spiritual Xiao Chen mengambil bayangan hitam di kanan bawahnya sekitar 100 meter jauhnya. Aku menemukanmu. Menggabungkan 9 ilusi di udara bergabung bersama dan kecepatan Xiao Chen berlipat ganda, menciptakan ledakan sonik saat ia bergerak. Lunar Shadow Saber bersinar dengan cahaya listrik ungu, menerangi langit merah gelap. Pedang menerobos udara dan meretas titik hitam dengan kecepatan kilat. Pedang-pedang mengeluarkan suara gemuruh ketika menyerang sasarannya. Namun, selain dari angin sejuk, tidak ada tanda-tanda Murongcong. Xiao Chen mengerutkan kening dan berpikir dengan ragu pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Bahkan jika dia bisa bersembunyi di angin sejuk, dia tidak bisa benar-benar berubah menjadi angin. Jika lokasinya ditemukan, ia seharusnya bisa diserang. Angin sepoi-sepoi yang sejuk bertiup di belakang Xiao Chen dan Murongcong yang tidak tergesa-gesa terdengar. Adik junior, berhenti melihat di tempat yang salah. Aku di sini. Suara itu bergerak bersama angin sepoi-sepoi yang sejuk. Itu berputar di sekitar Xiao Chen kemudian bergema di sekitarnya. Tidak mungkin untuk menilai dari mana suara itu berasal. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi hati-hati di wajahnya. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan mengembalikan Lunar Shadow Sabre yang putih salju ke sarungnya. Murongcong sudah berlatih Clear Wind Chop to Great Perfection. Dia juga memahami kondisi angin Clear Wind Chop hingga Great Perfection. Ketika keduanya bertarung menggunakan Clear Wind Chop, penggunaannya oleh Xiao Chen tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Akan sulit menemukannya. Mencoba menemukan titik lemah sementara dia belum bergerak belum merupakan cara yang tepat. Hanya ketika dia bergerak maka aku memiliki kesempatan untuk menemukannya. Pada saat itu, aku akan menggunakan tubuh fisik aku yang kuat untuk memaksa titik lemah. Setelah itu, aku akan menggunakan serangan tanpa henti dari Rushing Thunder Sabre Technique untuk benar-benar mengalahkannya. Selama dia mundur, dia tidak akan bisa menghindari gerakan lebih cepat berturut-turut dari teknik saber guntur Rushing. Angin sepoi-sepoi bertiup di wajah Xiao Chen. Dia tidak bisa menahannya. Kekuatan lembut menyebabkan ekspresinya yang cemas melunak. Dia datang. Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya. Sebuah cahaya tajam muncul di matanya dan ada suara berderak yang datang dari tulangnya. Harimau ganas meninggalkan pegunungan. Mendominasi 100 binatang buas. 6.000 kilogram kekuatan menghantam udara kosong. Menerpa angin sejuk. Ada suara ledakan datang dari angin tak berbentuk. Tinjunya telah meledak. Murongcong, yang disembunyikan dalam angin dingin, memiliki ekspresi terkejut dan agak terkejut. Murongcong dengan tegas mengungkapkan dirinya. Menyerah pada metode serangan sebelumnya. Dia melepaskan tangannya dari pedang dan menyerang dengan telapak tangannya. Angin dari telapak tangannya meraung seperti guntur, membuat udara bergetar.
Bang, tinju dan telapak tangan mengeluarkan suara ledakan keras ketika mereka bertemu. Itu seperti gemuruh guntur. Itu mengguncang gendang telinga mereka. Bergema di mata mereka. Gelombang kejut yang menyebar-menyebar ke sekeliling seperti gelombang. Mereka berdua mundur 5 langkah secara bersamaan. Satu berdiri di haluan dan yang lainnya buritan. Dalam pertukaran kepalan tangan dan telapak tangan ini, mereka melakukan imbang. Qi dan darah di tubuh Xiao Chen melonjak. Organ internalnya tersentak. Dia bisa merasakan darah keluar dari tenggorokannya. Dia tidak menekannya dan memuntahkannya. Xiao Chen tidak mengharapkan hasil seperti itu. Tubuh fisiknya sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Pukulan kekuatan penuh darinya membawa 6.000 kilogram kekuatan. Serangan tiba-tiba dengan tinjunya bisa membunuh superior grade martial saint. Namun, bukan hanya Murong Chong yang baik-baik saja. Ia juga membuat undian. Kapal perang perak terus terbang di langit. Di bawah bulan purnama merah. Angin kencang bertiup melewati mereka berdua. Rambut hitam panjang mereka menari di tiup angin dan pakaian mereka berkibar berisik. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Murong Chong. Kulitnya agak pucat. Telapak tangannya telah diperkuat oleh esens. Sebenarnya, tubuh fisik Murong Chong secara signifikan lebih lemah daripada Xiao Chen. Dengan demikian, luka dalam yang diterimanya lebih parah daripada Xiao Chen. Murong Chong perlahan menghapus darah di sudut bibirnya dan menunjukkan senyum tipis. Untuk bisa memaksa aku untuk menarik pedang aku. Kamu memenuhi syarat untuk menantang aku. Namun, jika hanya itu yang kamu miliki, itu masih jauh dari cukup untuk mengusir aku. Hah, sama seperti Murong Chong akan terus bergerak. Daun hijau muncul di atas kapal perang perak. Daun hijau yang jatuh terlihat sangat tidak signifikan. Tetapi anehnya mempertahankan kecepatan gerakan yang tidak percaya dalam angin. Itu tidak cepat atau lambat. Memberi seseorang perasaan nyaman. Namun, itu melayang lebih dari 100 meter dalam sekejap. Kecepatannya sebenarnya lebih cepat dari kapal perang perak Xiao Chen. Tatapan Xiao Chen terfokus pada daun. Sangat curiga. Siapa ini? Martial spirit mereka benar-benar dilepaskan. Pergi oleh keanehan roh bela diri ini. Mungkin roh bela diri yang diwariskan. Daun hijau perlahan mendarat di antara mereka berdua. Kemudian, itu bersinar dengan cahaya putih. Seseorang dengan pakaian putih dengan ekspresi tenang muncul di hadapan mereka. Yun Kexin. Memegang Roaming Dragon Sabre. Kalian berdua, pada saat seperti itu kamu masih ingin bersaing, kata Yun Kexin acuh tak acuh tanpa ekspresi di wajahnya yang halus. Sebenarnya itu adalah Yun Kexin. Xiao Chen agak terkejut. Namun, ketika dia memikirkannya, dia menyadari Yun Kexin kuat untuk puncak Saint martial kelas rendah. Jika dia memiliki roh martial yang diwariskan, itu akan menjelaskannya. Selain itu, dia memiliki sikap acuh tak acuh terhadap kor iblis. Hanya seseorang dari klan dengan roh martial yang diwariskan tidak akan peduli dengan batu roh kelas rendah. Xiao Chen berkata, "Ini kapal perangku. Aku tidak menyambut orang-orang yang ada di sini untuk bertengkar dengan aku." Murong Chong mengabaikannya dan menempatkan pedang di sisinya. Kemudian dia duduk di buritan dan menutup matanya, memulihkan energinya. Xiao Chen sangat cemas tentang Liu Ruyu. Dia tidak ingin terus bertarung dengan Murong Chong. Dia berbalik dan berkata, "Saudari senior Yun, mengapa ada di sini?" Yun Kexin memandangi lampu merah di kejauhan. Asal muasal dari pembunuhan Qi yang meluas. Dan istana yang berasal dari suara keras. Dia berkata, "Sama seperti kamu." Xiao Chen menganggapnya lucu. Dia berkata, "Apa tujuan aku? Kamu bahkan tidak tahu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu sama dengan milik aku?"
Yun Kexin melirik Mu Rongchong. Lalu pada Xiao Chen. Dia berkata, sebenarnya, kita bertiga memiliki tujuan yang sama. Xiao Chen sedikit mengangguk dan tidak melanjutkan mengejar masalah ini. Dia mengemudikan kapal perang perak dengan kekuatan penuh dan terbang cepat ke istana. Bang, 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 di dalam istana. Ada 7 bilah pedang Divine Saber Camp yang kekuatannya diangkat oleh teknik disintegrasi darah iblis darah. Mereka ditutupi dengan ledakan ki yang melonjak. Pedang merah tanpa batas ki terbang kemana-mana di istana. Setiap saber ki setidaknya memiliki panjang 100 meter. Mereka sangat menakutkan. Mereka mengandung energi yang mengerikan. Ketika mereka menabrak Jenderal Iblis Darah, mereka akan membuatnya mundur, tubuhnya penuh luka berdarah. Setelah mereka bertuju mengeksekusi teknik disintegrasi darah Iblis Darah, kecakapan tempur mereka melampaui milik Raja Medial Great Martial. Menambahkan dalam 3 lainnya, mereka telah mengalahkan Jenderal Iblis Darah hingga tidak berdaya. Setelah itu, mereka menahan Jenderal Iblis Darah dalam keadaan tertekan, tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Angry Azure River. Ketujuh orang itu berteriak, dan cahaya merah menutupi tubuh mereka. 7 saber merah ki bergabung bersama di udara dan berubah menjadi sungai merah, melonjak menuju Jenderal Iblis Darah. Jenderal Iblis Darah mengungkapkan ekspresi muram saat ia meletakkan telapak tangannya di depannya. Bola darah bundar muncul dan menyelimutinya. Hanya melihat angin sejuk, tapi bukan pedang, angin sepoi-sepoi bertiup di aula yang besar. Liu Ruyu bergerak sangat cepat dalam angin sejuk. Lampu pedang menyala dan bola darah terkondensasi oleh darah iblis umum retak. Ledakan, sungai merah tua yang bergelombang masuk melalui celah. Jeritan sengsara datang dari bola darah, dan meledak di saat berikutnya. Jenderal Iblis Darah berubah menjadi tetesan kecil darah yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Sudah berakhir, tanya Lu Chen. Mencari di mana Jenderal Iblis Darah telah menghilang. Ekspresi ketidakpastian di wajahnya. Orang-orang lain tidak mengecewakan penjaga mereka. Sulit bagi mereka untuk sampai ke titik ini. Jika mereka ceroboh, mereka bisa kehilangan segalanya. Mereka tidak bisa kehilangan. Setelah menunggu lama, Istana Agung masih belum memiliki aktivitas. Aula besar benar-benar sunyi. Hanya ada suara orang yang bernapas.